Oke teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Markas Trader. Di video kali ini kita akan membahas tentang pas dari jenis yang kedua. Kemarin kita sudah membahas tentang pas jenis yang pertama dengan judul flag limit. Kali ini kita akan meneruskan materi kepada fail to return ataupun FTR, disingkat dengan FTR. FTR ini merupakan jenis pas ataupun masa lalu dari harga jenis yang kedua dari materi SND price action. Saya singkat SNDPA. Pas satu ada flag limit dan yang kedua ada FTR. Oke. FTR ini dalam bahasa Inggris disingkat merupakan singkatan dari fail to return, yang berarti kegagalan untuk kembali. Kegagalan harga untuk kembali ke area yang seharusnya meneruskan tren. Nah, teorinya saat price mencapai level tertentu seperti SR, support resistance, atau SD, supply and demand, akan terjadi yang namanya breakout ataupun bounce back ketika harga. Saya ilustrasikan seperti ini. Nah, di sini merupakan level support dan ini adalah SD-nya. Nah, ketika harga turun dari atas mencapai ke area ini, break dari supportnya, maka lumrahnya harga harus turun mencari level support selanjutnya. Tapi terkadang ini tidak terjadi, malah membentuk yang namanya FTR. Break terjadi jika buying power ataupun selling power memang kuat dan selaras dengan arah ataupun maksud dari harga. Sedangkan sebaliknya, bounce terjadi ketika harga pemantulan terjadi ketika harga tidak mampu meneruskan ataupun menembus area support ataupun resisten tertentu dari level harga, baik ini level support ataupun level daripada SD, supply ataupun demand. Nah, jika ini terjadi, maka bisa dikatakan support ataupun SD ini sedang kuat, sehingga membuat harga mantul ke atas. Tapi terkadang terjadi manipulasi yang seharusnya tidak terjadi. Misalnya, nah, ini merupakan support. Oke, lalu harga turun ke area support dan menembusnya. Seharusnya harga meneruskan penurunan kembali ke area bawah. Tapi karena ada satu dan lainnya hal, terjadi manipulasi dari pasar disebabkan oleh adanya perlawanan seller dan buyer yang cukup signifikan, yang akhirnya dimenangkan oleh buyer, maka harga mungkin mantul ke atas. Inilah yang menjadikan harga membuat FTR. Ini ketika downtrend, dan ketika uptrend ini resist. Oke, harga membuat manipulasi dan turun kembali setelah break sesaat area resist ini. Biasanya trader-trader yang menganut prinsip breakout, trader breakout, ini akan langsung melakukan yang namanya buy di area ini, buy on. Yang terjadi harga akan mencapai yang namanya stop loss. Stop loss mungkin di area ini. Harga break dan menembus yang namanya top out ataupun stop loss dari trader breakout. Nah, biasanya flag limit ini terjadi di dalam yang namanya drop based drop ataupun rally based rally. Oke, saya sudah gambarkan ilustrasinya, jenis-jenis dari fail to return. Yang pertama seperti ini, support. Kemudian naik dan break area resist yang kemudian menjadi support, membentuk base dan naik. Nah, ketika harga kembali ke area ini, harga biasanya meneruskan kenaikan kembali. Ketika downtrend seperti ini, harga break
support dan ini menjadi resist become support become resist dan turun membentuk base, kemudian melanjutkan penurunannya. Dan ini sebenarnya adalah area flag limit. Oke, flagnya sebesar ini ataupun base-nya sebesar ini. Kemudian harga naik membuat area equilibrium ataupun area keseimbangan dan menciptakan yang namanya rally base drop. Nah, kemudian turun. Dan jenis selanjutnya di area uptrend, ketika market uptrend, harga break resist yang kemudian ini menjadi support setelah di break, kemudian turun dan menciptakan base. Jadi nanti area demandnya sebesar ini, menciptakan base dan naik kembali. Ini juga sama, harga drop menembus support dan menjadi resist. Ini area drop base dropnya dan menciptakan manipulasi sebuah base baru, rally base drop dan turun kembali. Nah, inilah yang menjadikan market menjadi pas jenis yang kedua, FTR. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita akan mencari contoh di market. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat satu contoh. Oke, harga rally dari bawah, rally higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Dan ini adalah support ataupun resist terakhir yang diberi ketika harga rally. Kemudian ini berubah menjadi yang namanya support, resist become support, turun menciptakan base. Nah, ketika harga turun melebihi area support sebelumnya, menciptakan yang namanya drop base rally, lalu naik. Ketika harga pullback ke area sini, maka akan terjadi yang namanya FTR. Ini juga sama, harga turun, higher high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan membuat yang namanya lower low. Kemudian naik lagi, naik harga setelah break area support ini. Seharusnya teori harga ketika support ini di break dan berhasil closing di bawah area support ini, harusnya harga turun mencari support selanjutnya, tapi ini tidak terjadi, malah harga naik. Nah, ketika harga kembali, suatu saat harga kembali ke area ini menjadi lantai baru untuk kita mencari yang namanya area buy. Nah, inilah yang dinamakan area FTR. Oke, ini juga sama, ini di real chart, harga drop. Oke, harga drop. Nah, ketika suatu saat harga kembali ke area ini, kemungkinan harga akan kembali turun. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini merupakan support pada masa sebelumnya, yang mana kemudian di break menciptakan base di area ini, menciptakan base. Harga berupaya untuk naik kembali, tetapi kemudian tidak mampu naik dan break area support become resistnya, kemudian turun. Inilah yang dinamakan FTR. Nah, FTR ini biasanya berbentuk dalam drop base drop, rally base drop. Bentuk FTR, rally base drop dan drop base rally yang terjadi dalam base RBR atau drop base drop besar. Oke. Nah, FTR ini berbentuk rally base drop, rally membentuk base dan drop. Nah, ini adalah bentuk FTR. Nah, FTR ini juga bisa menjadi yang namanya decision point. Ada juga orang yang mengelompokkan FTR ini ke dalam decision point. Apa itu decision point? Decision point ini merupakan titik keputusan dari trader untuk mengambil area buy atau sell. Ketika market drop dan menciptakan base sebesar ini bisa kita lihat di time frame besarnya, bahwa misalnya ini di daily, ini support, harga drop
menciptakan base sebesar ini. Nah, ketika kita berupaya untuk mencari area sell di area ini, maka yang terjadi malah kita mendapatkan level stop loss yang sangat lebar. Akan tetapi yang harus kita lakukan yaitu mencari area decision point ini untuk menipiskan area stop lossnya. Nah, ketemu bahwa ini adalah area FTR yang mungkin kita bisa entry di area ini dengan stop loss yang lumayan tipis. Nah, misal jika kita entry di area ini, maka level stop lossnya berada di kisaran hampir 90 pip. Nah, jika kita entry di area ini, kita bisa mengecilkan level stop lossnya bahkan setengah dari level stop loss sebelumnya, dan kita bisa mempunyai risk reward ratio yang lebih bagus. Nah, inilah kegunaan yang namanya decision point jenis FTR. Sebenarnya nanti ada beberapa jenis decision point selanjutnya, namun kita akan membahas pada materi selanjutnya. Nah, misalnya kita ini di contoh yang tadi, area base-nya sebesar ini. Namun ini tidak akan mungkin bisa kita entry dengan level stop loss yang minim, mencapai 100 pip. Ketika ada area FTR ini, kita bisa mengecilkannya bahkan melebihi 50% level stop loss sebelumnya dengan risk reward ratio yang lebih baik. Nah, begini lebih kurangnya. Saya cari contoh selanjutnya. Dan sebenarnya bentuk FTR ini hampir sama dengan QM. QM nanti saya belum membahasnya. QM akan berbentuk seperti ini. Oke, ini area FTR-nya. Ini resist. Jika harga mencapai level ini, maka harga akan turun. Nah, di sini FTR berbentuk hampir sama seperti Quasimodo level. Nah, perbedaannya nanti Quasimodo level ini merupakan role reversal fenomena pembalikan arah harga. Sedangkan FTR ini bukan. Nah, seperti ini support 1 2 3 support. Harga menembus area support ini, kemudian naik. Nah, ini menjadi area FTR. Ketika harga berhasil kembali ke area ini, maka yang terjadi adalah harga mantul ke atas lagi. Oke. Nah, di sini juga ada FTR, ini support. Ini jika kita ganti time frame-nya kepada time frame 4H ataupun 1 hari, maka nanti akan terlihat bahwa base ataupun base dropnya sebesar ini. Tapi kita bisa melihat FTR-nya di area ini. Ketika harga menyentuh area FTR ini, maka harga turun. Walaupun turunnya tidak sampai ke area low ini, tapi ini merupakan reaksi harga daripada yang namanya FTR. Di sini juga sama. Ini resist, break, dan menciptakan base sebesar ini. Kita mencari decision point. Ini ada drop, base rally, drop, harga drop, base, dan naik kembali. Inilah yang menjadi FTR. Sini juga sama. Ini bahkan menjadi yang namanya area signifikan support dan resistance. Harga break area ini menciptakan base rally sebesar ini. Nah, jika kita entry di area ini, maka kita akan menemukan bahwa level stop loss-nya akan sangat lebar. Kita kecilkan dan mendapatkan entry terbagus di sini dengan level stop loss bahkan tidak sampai 30 pip. Ini entry terbaik. Nah, mungkin lebih kurang seperti ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat.
Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dengan materi-materi pendalaman daripada SND Press Action sampai ke level advance. Semoga bermanfaat. See you.